Shalom anak-anak ibu kelas 5. Hari ini kita belajar pendidikan agama Kristen. Dan anak-anak ibu kita masuk kepada pelajaran yang ketiga, Allah mengasihi dunia. Nah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami dan memberkati kami hingga kami hari ini sehat. Tuhan, kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Mari Tuhan berkati kami dan Tuhan tolong kami supaya semua yang kami pelajari Tuhan bermanfaat dan berguna bagi kami, membuat kami menjadi anak yang pintar dan yang hebat, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Nah, anak-anak ibu, tujuan pembelajaran kita adalah ibu bawa kita membaca dari Androidnya, karena di buku anak-anak ibu tidak ada. Tapi lihat anak-anak ibu, tujuan atau indikator pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan mengapa Allah mengasihi manusia berdosa. Kedua, menyebutkan cara Allah mengasihi dunia. Ketiga, menghayati makna kasih Allah melalui ucapan syukur yang dinyatakan melalui doa atau puisi. 4, menyatakan tekad untuk menanggapi kasih Allah dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan makna lagu tersebut. Nah, anak-anak ibu, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Dan mari kita masuk kembali kepada buku kita. Nah, kita lihat di situ anak-anak ibu ada bacaan Alkitabnya di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6. Kemudian Yesaya 53 ayat 2. Nah, ini ibu, anak-anak ibu temukan di dalam bukunya ya. Anak-anak ibu, kita lihat di bagian A-nya ada 2 pertanyaan. Sebelum masuk ke cerita Alkitab yang di bagian B itu, ada 2 pertanyaan. Menurutmu, mengapa Allah mau mengasihi manusia berdosa? Anak-anak ibu, di pelajaran kita yang lalu kita sudah belajar arti dosa itu apa? Dosa itu adalah atau yang berasal dari kata hamartia, yang artinya adalah meleset dari sasaran. Jadi dosa itu adalah meleset dari tujuan-tujuan Tuhan. Jadi kita meleset dari tujuan Tuhan terhadap kita. Nah, jadi itu tentu akibat dosa itu membuat hubungan manusia dengan Allah itu terpisah, rusak hubungannya. Nah, tetapi di sini pertanyaannya, kenapa Allah masih mau mengasihi manusia walaupun sudah berdosa, memberontak kepada Tuhan, tidak mengikuti sasarannya Tuhan, tidak mengikuti tujuannya Tuhan untuk menjadi teman sekerja Allah. Nah, jadi anak-anak ibu, pelajaran kita yang pertama kita sudah membaca bahwa Tuhan menciptakan manusia itu sangat berbeda dengan ciptaan yang lainnya. Nah, Tuhan sangat mengistimewakan manusia itu lebih dari ciptaan Tuhan lainnya. Bahkan di dalam Alkitab kita disebut Allah mengasihi manusia itu lebih dari kasihnya kepada malaikat sekalipun. Nah, kenapa Allah mengasihi manusia berdosa? Alasannya adalah karena Allah menciptakan manusia itu segambar dengan dirinya. Jadi dia mengasihi manusia walaupun berdosa karena Allah itu menciptakan manusia itu segambar dengan dirinya. Jadi manusia itu adalah gambarnya, sehingga Allah mengasihi manusia walaupun berdosa. Kemudian apa arti Allah mengasihi dunia? Anak-anak ibu, kenapa Allah mengasihi dunia? Tentu adalah jawabannya
manusia diciptakan Tuhan itu adalah bukti kasih Allah kepada dunia ini. Karena apa? Karena Allah hendak menjadikan manusia itu menjadi teman kerjanya, sehingga Dia menciptakan manusia supaya dunia ini diurus, dirawat oleh manusia itu. Jadi manusia itu dengan Allah itu adalah teman kerja, sahabatnya, apalagi anaknya. Nah itu. Jadi itulah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian nanti kita lihat kalian baca itu di bagian B-nya, Allah mengutus banyak nabi kepada umatnya. Nabi-nabi itu mengajar orang tentang kasih Allah dan bagaimana melayani Allah. Nah, anak-anak ibu, tadi di tujuan pembelajaran kita atau di indikator pembelajaran kita tadi, kita lihat kembali nak. Kita lihat kembali anak. Menyebutkan cara Allah mengasihi manusia, itu kita masuk kepada tujuan yang kedua. Menyebutkan cara Allah mengasihi manusia. Bagaimana cara Allah mengasihi manusia sedangkan Allah sudah putus hubungan dengan manusia. Jadi bagaimana lagi cara Allah mengasihi manusia? Tentu caranya yang pertama adalah dengan mengutus para nabi-nabinya untuk mengajarkan bagaimana cara manusia mengasihi Allah atau bertobat, berbalik kepada Allah. Nah, dan ternyata tidak cukup hanya di situ. Kemudian Allah juga, kita baca kembali, Allah juga membuat janji-janji itu berulang kali dan banyak nabi menceritakan hal itu. Salah satunya adalah Yesaya. Kemudian ada Daniel dan ada juga Nabi Mika dan Nabi Zakaria. Nah, ini anak-anak ibu baca cerita Alkitab itu supaya anak-anak ibu mampu memahami bagaimana cara Allah mengasihi manusia itu. Tapi anak-anak ibu, mari kita perhatikan cara Allah mengasihi manusia itu, dan puncaknya adalah dengan mengutus anaknya. Ya, dengan mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Karena siapapun manusia tidak ada yang sanggup menyelamatkan dirinya dari ikatan dosa itu. Ya, walaupun Tuhan sudah buat janji-janji, sudah utus para nabi-nabi untuk mengajarkan kepada manusia itu supaya bertobat, tetapi manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa-dosanya karena sudah diikat, sudah dirantai dan tidak bisa lagi kita melepaskan diri dari dosa itu. Akhirnya Tuhan yang pertama sekali mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menjadi korban, untuk menyelamatkan kita. Nah, coba anak-anak ibu, mari kita perhatikan setelah Yesus lahir, tapi kita lihat bagaimana Yesus menjadikan dirinya menjadi tersiksa untuk menggantikan kita anak-anak ibu. Ibu aktifkan dulu. Ya. Ibu
Ibu aktifkan dulu. Bagaimana Yesus disalibkan. Nah, ini kita lihat anak-anak Ibu. Nah, peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat mengerikan anak-anak Ibu. Yesus disalibkan. Nah, dan dia tidak hanya langsung disalibkan anak-anak Ibu, tetapi Yesus disiksa dulu. Nah, jadi Yesus memberikan dirinya menjadi tersiksa, menjalani hukuman untuk menggantikan kita. Itulah cara Allah mengasihi manusia. Jadi tidak hanya tadi kita sudah baca, tidak hanya mengutus para nabi, terus memberikan 10 hukum Taurat untuk diikuti manusia itu, tetapi Allah itu sendiri langsung mengutus anaknya atau memberikan dirinya untuk menjadi korban, untuk menjadi dihukum supaya kita bisa terselamatkan. Jadi Allah menggantikan diri kita dihukum dari hukuman dosa itu. Nah, anak-anak Ibu, banyak cerita bahwa neraka itu sangat mengerikan. Nah, mari kita lihat gambar neraka. Ini hanya gambarannya saja anak-anak Ibu. Nah, ini kita lihat bahwa katanya neraka itu adalah neraka itu adalah api yang tidak pernah padam, yang menyala terus-menerus, sehingga orang yang dimasukkan ke neraka itu tidak bisa menyelamatkan diri, tidak bisa lari dari neraka itu, karena yang disebut api neraka itu adalah lautan api. Tidak tahu di mana ujungnya, tidak tahu. Jadi lautan api itu adalah api neraka, dan orang-orang yang tidak diselamatkan oleh Tuhan, yang melakukan dosa itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Itu adalah api yang tidak pernah padam terus-terus. Nah, anak-anak Ibu, itu adalah sedikit tentang gambarannya api neraka. Kemudian anak-anak Ibu, kita lihat Yesus itu sangat mengasihi manusia, atau Allah sangat mengasihi manusia. Nah, ini bisa kita lihat gambar-gambarnya anak-anak Ibu. Yesus selama ada di bumi ini, sebelum dia anak-anak Ibu naik ke sorga, sebelum dia disalibkan, sebelum dia naik ke sorga, dia selama 30 tahun ada di bumi ini dan melayani manusia itu, dan menunjukkan kasihnya kepada manusia, melakukan banyak mujizat. Nah, ini ada gambar-gambarnya anak-anak Ibu. Yang pertama, bahwa Yesus itu pernah memberikan orang-orang yang kelaparan, yang memang mengikuti dia itu ada 2. Ada Yesus pernah memberikan 5.000 orang, hanya laki-laki saja, dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan ada juga Yesus pernah memberikan makan 4.000 orang. Nah, kemudian anak-anak Ibu, kita kembali ke gambar yang lain. Yesus itu pernah menyembuhkan orang yang sakit. Mertuanya Petrus itu disembuhkan dari demamnya. Kemudian Yesus itu mencelikkan mata orang yang buta, dan kemudian juga Yesus itu menyembuhkan orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan sama sekali. Nah, dan ini anak-anak Ibu adalah gambar Yesus menyembuhkan seorang ibu yang sakit sampai 16 tahun atau 12 tahun dia penyakit pendarahan. Nah, dan banyak lagi yang Tuhan lakukan, mujizat bunyinya. Adalah cara Allah mengasihi manusia walaupun manusia berdosa. Nah, itu adalah penjelasan Ibu tentang cara Allah mengasihi dunia ini. Nah, ini kalian baca. Nah, anak-anak Ibu,
Di sini kemudian bagian C-nya memahami kasih Allah bagi dunia, ya. Dari ini nanti dikerjakan anak-anak ibu. Kemudian kasih Allah bagi orang berdosa. Nah, anak-anak ibu, ini dibaca kembali. Pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Allah tidak dapat dibohongi. Ia tahu segala-galanya. Dalam cerita tentang Adam dan Hawa, Allah tahu bahwa manusia telah melanggar perintahnya dengan memakan buah pohon yang dilarang. Akibat ketidaktaatannya, Adam dan istrinya menerima hukuman. Ya, tetapi Allah masih bermurah hati karena Allah mau menjadi bapa untuk anak-anaknya. Jadi anak-anak ibu, ada 2 tugas-tugasnya. Ini nanti disalin kembali di bukunya. Bagian A nanti dituliskan lagi dan ibu sudah jawab. Dari apa yang sudah ibu jawab itu ibu tuliskan. Kemudian setelah anak-anak ibu membaca buku yang di atas, kalian bisa mengerjakan tugas nomor 1, nomor 2 di bagian C-nya. Kemudian tugasnya lagi anak-anak ibu menghayati kasih Allah bagi dunia. Nah, setelah anak-anak ibu membaca buku-buku pelajarannya itu, anak-anak ibu bisa menjawab pertanyaan yang di bagian E-nya nomor 1 dan nomor 2 dan ada rangkumannya. Nah, belajar dari lagu. Anak-anak ibu tahu lagu ini? Ya. Kalau boleh ibu nyanyi sedikit. Ini dia lagunya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Nah, itulah kira-kira lagunya anak-anak ibu. Karena ini rekaman, jadi pasti anak-anak ibu bisa belajar dari lagu yang sudah ibu nyanyikan tadi. Kemudian kita masuk ke pelajaran yang ketiga, itu sudah mencakup tadi menghayati makna kasih Allah, kemudian menyatakan tekad untuk menanggapi kasih Allah. Ini yang penting anak-anak ibu. Anak-anak ibu setelah belajar dari pelajaran kita barusan, kita harus punya tekad untuk menanggapi kasih Allah. Anak-anak ibu, Allah itu sama seperti ibu ingin memberikan sesuatu kepada anak-anak ibu, atau katakanlah itu hadiah. Tetapi kalau anak-anak ibu tidak bertindak, tidak respon kepada hadiah yang akan ibu berikan itu, maka tujuan Allah tadi, maka kasih Allah itu tidak akan bisa anak-anak ibu nikmati. Jadi tanggapi, bertekadlah untuk menanggapi kebaikan Allah dengan cara apa anak-anak ibu? Tentu dengan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dengan cara bagaimana lagi? Ya, dengan berdoa, dengan beribadah dan melakukan hal-hal yang baik yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.